Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nabila Fidia Khairuna, saya Najwa Khadijatun Naila, saya Belinda Novita Azhari, saya Amara Fazila. Di sini kami akan membahas tentang kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik. Let's watching. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari seorang guru? Selain mengajar, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, baik dari segi kesejahteraan material maupun non-material. Kesejahteraan tenaga pendidik itu penting karena tenaga pendidik berperan besar dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya. Kesejahteraan tenaga pendidik mencakup dua aspek utama, yaitu kesejahteraan material dan non-material. Kesejahteraan material mengacu pada pemenuhan kebutuhan ekonomi tenaga pendidik yang meliputi gaji dan tunjangan. Gaji yang layak merupakan salah satu faktor utama dalam kesejahteraan material, karena gaji inilah yang memungkinkan para pendidik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi keluarga mereka. Selain itu, tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan profesi menjadi penunjang penting yang memberikan perlindungan tambahan bagi mereka. Namun, kesejahteraan tenaga pendidik tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi. Ada juga kesejahteraan non-material yang mencakup berbagai faktor psikologis dan sosial. Ini termasuk perasaan aman dalam pekerjaan, pengakuan atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan, serta adanya dukungan dari lembaga pendidikan dan masyarakat. Ketika tenaga pendidik merasa dihargai atas peran mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Kesejahteraan non-material juga melibatkan rasa nyaman dan lingkungan kerja yang kondusif, yang memungkinkan para tenaga pendidik untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efektif. Fasilitas yang memadai dan hubungan kerja yang baik dengan rekan sejawat dan atasan turut berperan dalam kesejahteraan ini. Jika aspek-aspek ini terpenuhi, tenaga pendidik dapat bekerja dengan lebih fokus dan profesional. Baik, sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Yang pertama itu ada pada di gaji dan tunjangan yang diterima oleh para guru-guru dan juga dosen di Indonesia. Dari mana gaji ini sangat penting sekali untuk menaikkan motivasi dan juga kinerja para guru-guru dan juga dosen, karena akan lebih baik jika para guru-guru dan dosen itu dibayar sesuai dengan
membuat batin para guru-guru ini cukup lelah gitu, dan ditambah lagi kurangnya bayaran mereka dan juga hal-hal lainnya, dan ini sangat membuat kesejahteraan guru-guru dan dosen di Indonesia itu sangat prihatin. Sekian dari saya akhiri. Kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang tidak memadai dapat memiliki dampak signifikan pada kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar, seperti motivasi guru atau dosen atau tenaga pendidik yang rendah. Ketidakpuasan dan kekecewaan guru atau dosen dapat menyebabkan motivasi mereka menurun, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja akademik siswa. Tanpa dorongan internal yang cukup, para pendidik mungkin tidak lagi bersemangat dalam mengajar, sehingga kualitas materi yang diajarkannya pun dapat menurun. Kemudian kinerja kurang optimal. Tenaga pendidik yang tidak sejahtera cenderung memiliki kinerja yang kurang optimal. Mereka mungkin sulit untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung, karena tekanan mental dan fisik yang dialami dapat mengganggu kemampuan mereka dalam mengelola kelas. Kemudian penurunan mutu pendidikan. Kesejahteraan yang tidak memadai dapat berimplikasi pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Para pendidik yang tidak puas dengan kondisi kerja mereka mungkin tidak akan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga harapan untuk mencapai pendidikan berkualitas menjadi sulit tercapai. Kemudian yang terakhir, pengabdian yang kurang efektif. Guru atau dosen yang tidak sejahtera mungkin tidak dapat memberikan pengabdian yang efektif. Mereka mungkin tidak dapat memberikan energi dan dedikasi yang diperlukan untuk membimbing siswa menuju prestasi akademis yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan guna memastikan kualitas pendidikan yang unggul dan efektif, seperti peningkatan kerja pengajaran, kesejahteraan yang baik, meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik, sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif dan kreatif. Kemudian lingkungan belajar yang positif. Tenaga pendidik yang sejahtera mampu menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendukung, yang berdampak langsung pada semangat dan prestasi siswa. Loyalitas dan komitmen tinggi. Kesejahteraan yang memadai meningkatkan loyalitas guru terhadap institusi pendidikan, mengurangi tingkat turnover, dan menciptakan stabilitas dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kesehatan mental dan fisik yang baik. Dengan kesejahteraan yang cukup, tenaga pendidik dapat menjaga kesehatan mental dan fisik mereka, sehingga dapat fokus pada tugas mengajar tanpa gangguan dari masalah hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi upaya pemerintah dalam menunjang kesejahteraan guru dan juga solusi yang tepat untuk menaikkan kesejahteraan guru, dosen maupun tenaga pendidik yang lainnya. Materi yang pertama adalah upaya pemerintah dalam menunjang kesejahteraan guru. Jadi pemerintah di Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi tujuannya agar guru dapat bekerja dengan lebih baik dan juga meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada program sertifikasi guru. Jadi program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui sertifikasi. Jadi guru yang telah bersertifikat akan mendapatkan tunjangan atau upah lebih dari profesi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mereka. Yang selanjutnya ada kenaikan gaji secara berkala. Jadi pemerintah secara berkala menaikkan gaji pokok PNS termasuk guru. Jadi kenaikan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan inflasi dan juga meningkatkan daya beli dari guru. Kemudian yang ketiga ada tunjangan fungsional. Jadi selain gaji pokok dan juga tunjangan profesi atau sertifikasi, jadi guru juga berhak mendapatkan tunjangan fungsional berdasarkan golongan dan juga kinerjanya. Jadi tunjangan ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Yang keempat ada program pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan dan juga pengembangan profesi bagi guru, baik secara tatap muka maupun daring. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan juga profesionalisme dari guru. Yang selanjutnya ada fasilitas sekolah. Jadi pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan fasilitas sekolah seperti pembangunan laboratorium, perpustakaan, dan juga ruang kelas yang nyaman untuk dilakukannya kegiatan pembelajaran. Fasilitas yang memadai akan mendukung guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif tentu saja.
Yang keenam ada program khusus untuk guru di daerah terpencil. Jadi pemerintah memberikan berbagai insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil, seperti ada tunjangan khusus, bantuan perumahan, dan juga fasilitas transportasi yang bertujuan untuk menarik minat guru yang berkualitas untuk mengajar daerah-daerah yang memang sulit terjangkau oleh pendidikan. Yang terakhir ada juga program guru penggerak. Jadi program ini bertujuan untuk mengembangkan guru menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi guru penggerak itu diharapkan dapat menjadi role model bagi guru lain dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Nah, mari kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu saran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Yang pertama ada peningkatan anggaran untuk pendidikan. Jadi anggaran yang memadai itu pastinya diperlukan untuk membiayai program-program kesejahteraan guru dan juga meningkatkan kualitas fasilitas sekolah sekaligus. Nah, selanjutnya ada pengawasan. Tentu saja setelah diadakannya peningkatan anggaran untuk pendidikan, perlu adanya pengawasan terkait anggaran-anggaran yang akan digunakan. Jadi hal ini bertujuan untuk pendistribusian yang merata dan juga jujur untuk tangan-tangan yang memang sudah seharusnya menerima anggaran tersebut, bukannya diterima oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada penyederhanaan birokrasi. Jadi birokrasi yang rumit itu seringkali menghambat pelaksanaan program-program kesejahteraan guru. Jadi perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada peningkatan peran organisasi profesi guru. Jadi organisasi profesi guru perlu didorong untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak dan juga kepentingan anggotanya. Yang selanjutnya ada evaluasi secara berkala. Jadi program-program kesejahteraan guru yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah juga perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana apakah program tersebut efektif, dan juga apabila kurang efektif perlu dilakukannya perbaikan apabila diperlukan. Yang selanjutnya ada juga keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Jadi guru ataupun tenaga pendidik yang lain itu perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Mengapa? Karena hal ini membuat guru tuh merasa lebih dihargai dan memiliki rasa terhadap kebijakan yang diambil. Jadi di sini akan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih terhadap guru. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.